Selamat datang di pertemuan kedua untuk materi hidrolik dan pneumatik. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep-konsep mekanika fluida. Mungkin di tahap pendahuluan kita sudah sedikit membahas secara umum, dan di pertemuan kali ini kita akan bahas lebih detail. Yang pertama kita akan mulai mengenai definisi ya. Jadi fluida itu adalah substansi yang mengalami deformasi berkelanjutan akibat adanya tegangan geser. Nah, deformasi tersebut terus terjadi selama adanya tegangan geser yang terjadi pada fluida. Kemudian fluida itu juga didefinisikan sebagai zat yang mampu alir atau zat alir. Nah, oleh karena itu, karena adanya tegangan geser, maka fluida tersebut bergerak. Kemudian fluida dibagi menjadi dua, yaitu fluida cair atau liquid dan fluida gas. Nah, fluida cair itu adalah fluida yang tidak mampu mampat. Dia incompressible. Selain itu, massa jenisnya juga konstan. Ya. Jadi untuk fluida gas, itu adalah fluida yang compressible, mampu mampat. Kemudian massa jenisnya berubah-ubah. Berikut ini adalah perbedaan antara liquid dengan gas. Jadi di tabel ini secara lebih mendetail ini ada penjelasan mengenai perbedaan liquid dan gas. Saya rasa kita bisa lanjutkan lagi. Nah, fluida itu dia memiliki watak ya atau karakter ya. Nah, karakter dari fluida dari sisi fisika ya, physical properties atau sifat-sifat fluida secara fisis. Itu yang pertama itu ada massa jenis. Jadi fluida itu memiliki massa jenis atau density. Nah, massa jenis fluida didefinisikan atau dirumuskan sebagai rho. Rho itu sama dengan massa dibagi volume. Ya, satuan dari rho adalah kilogram per meter kubik. Satuan dari massa itu kilogram dan volume itu meter kubik. Untuk berat jenis atau weight density bisa dilambangkan dengan gamma. Gamma itu adalah berat dari fluida, yaitu M kali G. Jadi kalau massa satuannya kilogram, kalau berat satuannya newton. M kali G dibagi volume. Volumenya meter kubik. Selain massa jenis dan berat jenis, ada juga yang namanya specific gravity atau dikenal juga sebagai relative density atau massa jenis relatif, yaitu merupakan perbandingan antara massa jenis suatu fluida dengan massa jenis dari fluida standar pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, untuk fluida cair, specific gravity-nya itu dirumuskan sebagai rho liquid atau massa jenis liquid dibagi rho udara. Rho air untuk fluida cair. Rho liquid dibagi rho air. Sama dengan rho liquid dibagi 998 kg per meter kubik. Untuk fluida gas, itu specific gravity sama dengan rho gas dibagi rho udara. Rho gas dibagi 1,025 kg per meter kubik. Kemudian karakter fluida yang keempat adalah volume spesifik atau specific volume. Disimbolkan dengan V kecil, itu sama dengan 1 per rho atau volume per massa. Nah, kalau massa jenis itu massa per volume, kalau volume spesifik itu volume per massa. Karakteristik fluida yang kelima yaitu adanya viskositas atau kekentalan fluida atau viscosity. Nah, makin kecil viskositas, maka fluida akan makin mudah untuk mengalir. Fluida dengan viskositas yang rendah memerlukan tegangan geser
yang kecil untuk dapat mengalir. Artinya semakin dia viskositasnya besar, maka tegangan geser yang diperlukan juga semakin tinggi supaya fluida tersebut bisa mengalir. Semakin tinggi viskositas berarti semakin kental fluida tersebut. Jadi viskositas itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu viskositas absolut dan viskositas kinematik. Untuk viskositas absolut, jadi ada beberapa poin di sini. Jadi viskositas absolut di situ dirumuskan dengan mu sama dengan tau per du per dy. Jadi turunan dari kecepatan pada arah y atau gradien kecepatan. Tau adalah tegangan geser, u adalah kecepatan fluida. Nah, viskositas kinematik yaitu perbandingan antara viskositas absolut dengan massa jenisnya, atau mu dibagi rho. Kemudian sifat fluida yang ke-6 adanya sifat kompresibilitas, yaitu koefisien kompresibilitas. Ini merupakan perubahan volume dari volume awal liquid per perubahan 1 unit tekanan. Jadi perubahan volume dari volume awal liquid per perubahan 1 unit tekanan. Jadi delta V per V per delta P. Delta V adalah perubahan volumenya, delta P adalah perubahan tekanan. Kemudian ini ada properti yang harus dipenuhi dalam pemilihan fluida hidrolik. Jadi ada beberapa sifat atau karakter yang harus dipenuhi supaya fluida tersebut dapat digunakan untuk suatu sistem hidrolik. Yang pertama adalah viskositasnya stabil. Ya, jadi ketika digunakan, kekentalannya itu tidak berubah-ubah. Kemudian, kedua, komposisi kimianya yang stabil, jadi tidak berbahaya. Ya. Kemudian, sifat lubrikasi yang baik. Keempat, non-toksik, tidak beracun. 5, preventive corrosion yang baik, jadi dia mampu mencegah korosi. Jadi fluida yang digunakan itu diharapkan dapat juga sebagai agen untuk memperlambat proses korosi yang terjadi pada komponen mesin atau sistem hidrolik. Massa jenis dan spesifik gravitinya rendah. Kemudian yang ke-7, harganya terjangkau. Yang ke-8, sifat tahan apinya yang baik. 9, koefisien ekspansinya rendah. Ya. 10 itu tidak berbusa. Itu adalah properti yang harus dipenuhi dalam pemilihan fluida hidrolik. Nah, ini ada aturan ISO untuk watak kekentalan atau viscosity kinematik ya. Untuk ISO VG10 maksimal 9, minimal 11. Itu memang viskositasnya itu harus ditentukan berdasarkan standar internasional. Nah, dari standar SAE, standar Jepang, di sini ada pemetaan penggunaannya. Misalnya untuk temperatur normal, kelas SAE-nya 10W, itu setara dengan ISO 46. Kalau yang 5W setara dengan ISO 32. Itu biasanya digunakan pada temperatur normal. Silakan bisa digunakan ISO 46 atau SAE 10W. Jadi kalau untuk tipikal hidrolik fluid viscosity-nya atau kekentalan fluida hidrolik yang dasar, itu dia biasanya punya viskositas kinematik untuk yang batas paling bawahnya itu 10. Kemudian idealnya itu 15 sampai 100 mm persegi per detik. Dan batas atasnya itu 750 mm persegi per detik. Itu adalah
tipikal viskositas fluida hidrolik. Kita lanjut lagi. Ini mengingatkan kembali tentang massa dan gaya. Jadi dari hukum 2 Newton, gaya dirumuskan sebagai F sama dengan M kali A. F itu gaya, M massa, A adalah percepatan. Sedangkan benda dengan massa M itu juga dapat menghasilkan gaya berat apabila yang berpengaruh percepatannya adalah percepatan gravitasi. Biasanya ada di benda dengan gerakan jatuh bebas, dia pakai W sama dengan massa kali gravitasi atau M kali G. Kemudian konsep mekanika fluida yang lain adalah tekanan atau pressure. Jadi kalau P sama dengan F per A, ya, pressure atau tekanan sama dengan force per A. A itu area bidang gaya itu bekerja. Di pertemuan pertama kita sudah singgung ini secara umum. Kalau pressure atau tekanan itu satuannya adalah Pascal. Itu untuk satuan internasionalnya. Kemudian kita juga seringkali temui dalam satuan bar. Jadi ini ada konversi satuannya. 1 Newton per meter persegi itu 1 Pascal. 1 atmosfer itu 101.325 Pascal. Itu setara dengan 1,01 bar. ATM itu adalah standar untuk tekanan atmosfer. Nah, di sini ada pressure head. Ya. Jadi pressure head adalah tekanan yang timbul akibat pengaruh ketinggian fluida yang dirumuskan sebagai P sama dengan rho kali G kali H. Selanjutnya ini ada tekanan atmosfer atau atmospheric pressure, merupakan tekanan yang terjadi pada permukaan bebas dari fluida akibat udara luar atau udara atmosfer. Disebut dengan tekanan barometer. Untuk tekanan atmosfer standar itu adalah 1 atm. Kemudian ada jenis tekanan ukur atau gauge pressure, yaitu tekanan yang muncul dari pembacaan manometer atau pressure transducer maupun dari pressure gauge. Nah, tekanan ukur itu lebih kecil dari tekanan atmosfer. Ya. Maka dia masuk ke tekanan vakum. Kalau Anda mengukur tekanan suatu alat, ya, dia ternyata lebih kecil dari tekanan atmosfer, artinya alat tersebut dalam kondisi vakum. Di dalam hidrolik dan pneumatik, hampir semua menggunakan tekanan ukur. Jadi tekanan yang diinformasikan dalam peralatan atau hardware yang hubungannya dengan hidrolik dan pneumatik itu biasanya yang terbaca di spesifikasi hardware tersebut adalah tekanan ukur atau gauge pressure-nya. Nah, untuk tekanan absolut itu adalah tekanan yang diukur dengan tekanan acuannya adalah vakum atau zero absolute pressure. Sedangkan tekanan diferensial merupakan perbedaan tekanan yang terjadi pada 2 titik pengukuran. Ini adalah grafik atau gambar yang menjelaskan hubungan antara tekanan atmosfer, tekanan ukur, dan tekanan absolut. Jadi tekanan absolut itu adalah tekanan yang nilainya diukur dari tekanan vakum atau 0. Sedangkan gauge, pressure untuk yang kategori pengukuran atau gauge ini diukurnya dari tekanan atmosfer. Sehingga ketika Anda ingin mengetahui berapa tekanan absolut dari suatu sistem hidrolik maupun pneumatik, itu PABS atau P absolut sama dengan P gauge tambah P ATM. Jadi yang terukur di alat ukur itu berapa,
Anda tambahkan dengan tekanan atmosfer. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah kerja, daya, dan energi. Kerja atau work itu bila mana ada gaya yang diberikan pada massa tertentu sehingga menyebabkan terjadinya perpindahan atau displacement. Itu kita sebut sebagai kerja. Jadi ada gaya yang bekerja pada suatu sistem, kemudian karena gaya tersebut, sistem tersebut mengalami perpindahan atau displacement. Maka artinya gaya tersebut melakukan kerja terhadap suatu sistem. Jadi W sama dengan F kali S. Kemudian untuk gerak rotasi itu dinyatakan dengan torsi yang dirumuskan sebagai T sama dengan F dikali D. Untuk torsi sendiri satuannya adalah Newton kali meter. F adalah force. Kemudian D adalah jarak titik kerja gaya ke pusat putaran. Selain ada work, ada juga daya. Jadi kerja yang dilakukan per satuan waktu itu disebut sebagai daya. P sama dengan W per T atau work per satuan waktu. Satuannya adalah watt. P satuannya adalah watt atau joule per second. Untuk benda-benda yang berputar seperti poros, daya yang ditransmisikan dapat ditentukan dengan persamaan P sama dengan 2 Pn kali T per 60. Nah, P-nya dalam satuan watt, yaitu daya transmisi. Jadi ini adalah konversi horsepower ke beberapa satuan daya yang diinginkan. Jadi 1 horsepower sama dengan 0,746 kW, itu sama dengan 550 feet pound per second, atau juga sama dengan 2545 British thermal unit per jam. Nah, ini kita singgung lagi mengenai hukum fluida. Ya. Jadi ada hukum Pascal yang berbunyi tekanan yang ditimbulkan pada suatu poin dalam suatu sistem tertutup itu bekerja sama pada semua arah. Jadi ilustrasinya ini seperti ini. Ada botol berisi air. Jadi ketika Anda masukkan air dalam botol, Anda tekan botol tersebut ya dari sisi lubang masuknya, maka air tersebut akan menimbulkan tekanan yang sama di semua arah. Itu hukum Pascal. Jadi tekanan yang terjadi pada fluida di dalam bejana itu besarnya sama ke segala arah. Sedangkan tekanan yang diberikan pada fluida itu akan diteruskan ke segala arah dalam wadahnya dengan besar yang konstan. Nah, perlu Anda ketahui bahwasannya hukum Pascal ini berlaku untuk fluida cair dan gas. Artinya sistem hidrolik dan pneumatik ini menggunakan hukum Pascal. Di slide ini ada penerapan hukum Pascal. Perhatikan. Jadi ada hubungan antara tekanan di P1 dan di P2. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Atau A2 per A1 sama dengan F2 per F1. Untuk A itu adalah luas penampang. Jadi bisa lingkaran, bisa segi 4. Dan banyak variasi lainnya, tergantung geometri dari luas penampangnya. Nah, ini ya contoh untuk hukum Pascal. Nah, contohnya ini, jika ada sistem seperti
gambar berikut, masanya adalah 1,5 ton, D1 sama dengan 7 cm, D2 sama dengan 10 cm. Ini D1, ini D2. Maka diminta tentukan gaya F1 yang harus diberikan pada hydraulic jack tersebut. Jadi kaitannya antara massa, 1,5 ton, berapa yang harus kita berikan supaya ini bisa mengimbangi gaya yang timbul dari massa 1,5 ton di D2. Maka kita bisa hitung rumusannya seperti ini. dF1 sama dengan F2 kali A1 per A2. Diperoleh 7.451 Newton untuk F1-nya. Supaya ini bisa mengimbangi massa yang sebesar 1.500 kg. Kemudian ada hydraulic jack, ya, transmisi yang ada di hydraulic jack. Jadi kaitannya antara stroke dan luas penampang. Jadi untuk tekanan yang sama, makin besar luas penampang piston, maka makin kecil jarak perpindahannya. Jadi kalau Anda punya piston, penampangnya sebesar A2 dan piston kecil, penampangnya A1, maka pada tekanan yang sama, makin besar luas penampang piston, maka makin kecil jarak perpindahannya. Artinya apa? Untuk menaikkan piston 2, ya, untuk tinggian tertentu, Anda memerlukan stroke yang lebih besar di S1-nya, untuk A1 ini. S1 ini stroke 1, S2 itu stroke 2, atau kenaikan piston kedua. Nah, perbandingannya ini bisa Anda perkirakan dengan rumus ini. A1 per A2 sama dengan S2 per S1. Contohnya sebagai berikut. Berapa tinggi maksimum massa M terangkat untuk soal sebelumnya jika langkah maksimum torak adalah 1,5 meter. Jadi ini adalah langkah maksimumnya 1,5 meter. Dia bisa masuk ke dalam sebesar 1,5 meter. Kemudian Anda mau mencari tahu apabila ini didorong sampai mentok, ya, sebesar 1,5 meter, naiknya piston di titik 2 ini berapa? Jadi dengan perbandingan A1 per A2 sama dengan S2 per S1, Anda bisa mengetahui berapa S2-nya. Nah, dalam perancangan, angka maksimum torak ini bisa Anda masukkan sebagai data yang sudah diketahui. Angka maksimum toraknya. Jadi A1 per A2 sama dengan S2 per S1. Maka Anda akan memperoleh ini. Pertama cari A1-nya dulu, sudah dapat, kemudian cari A2, baru masukkan ke rumus. Anda dapat nilai S2 sama dengan 75,9 cm. Artinya, jika piston 1 ini didorong sebesar 1,5 meter atau 150 cm, maka piston yang kedua ini akan naik sebanyak 75,9 cm. Oke. Sudah cukup jelas saya rasa. Selanjutnya mengenai aliran fluida. Nah, jadi ada yang kita sebut sebagai volumetric flow rate atau discharge,
yaitu kapasitas aliran. Jadi fluida dengan volume tertentu yang mengalir tiap satuan waktu. Itu kita sebut sebagai volumetric flow rate, atau orang bisa menyebut juga sebagai flow rate-nya atau debit. Nah, debit itu dirumuskan sebagai fluida dengan volume tertentu yang mengalir tiap satuan waktu atau V per T. Satuannya meter kubik per second. Kemudian ada juga mass flow rate atau laju aliran massa. Kalau ini adalah laju aliran volume atau kapasitas aliran, ada juga laju aliran massa. Jadi fluida dengan massa tertentu yang mengalir tiap satuan waktu. Satuannya kilogram per second. Jadi disimbolkan dengan M dot. M ada titik di atasnya, itu sama dengan massa per T, gitu ya. Satuannya kilogram per second. Ada juga flow velocity atau kecepatan fluida. Ini yang sudah tidak asing lagi. Satuannya adalah meter per detik. Jadi ada hubungan antara volumetric flow rate, mass flow rate, dan flow velocity. Jadi Q atau volumetric flow rate fluida itu dirumuskan sebagai Q sama dengan Rho kali A kali V. Rho adalah massa jenis fluida, A adalah luas penampang saluran, V kecil itu adalah velocity atau kecepatan aliran. Sedangkan M dot, ya, M dot atau mass flow rate itu sama dengan Rho dikalikan dengan V besar, ya. Jadi Rho dikalikan dengan volume flow rate sama dengan M dot. Untuk volumetric flow rate fluida incompressible atau tidak terkompresi, ya. Kalau tidak terkompresi itu berarti kan air, ya, fluida cair. Q itu sama dengan A dikalikan dengan V kecil. Artinya luas penampang dikalikan dengan velocity atau kecepatan aliran. Kemudian di dalam fluida itu kita mengenal persamaan-persamaan, ya, yaitu salah satunya adalah bilangan Reynolds, yaitu bilangan tidak berdimensi. Bilangan Reynolds ini fungsinya untuk menentukan jenis aliran suatu fluida. Apakah itu termasuk aliran laminar atau aliran turbulent. Jadi Reynolds number itu dirumuskan sebagai RE yang nilainya sama dengan Rho atau density dikalikan dengan velocity atau kecepatan kalikan dengan diameter pipa dibagi viskositas absolut. Ya. Lalu bilangan Reynolds juga dirumuskan sebagai V kali diameter pipa dibagi dengan viskositas kinematis. Selain itu bisa juga dirumuskan dengan 4 kali M dot per Pi D dikalikan viskositas absolut. Ada 3 persamaan untuk bilangan Reynolds. Nah, bilangan Reynolds untuk aliran turbulent atau laminar itu ada rentangnya. Jadi kalau Reynolds-nya lebih kecil dari angka 2300, dia melalui perhitungan ini, kemudian diperoleh hasil Reynolds-nya lebih kecil dari 2300, maka aliran fluida tersebut masuk kategori aliran laminar. Kalau lebih dari 4000, itu masuknya aliran turbulent. Kalau di antara 2300 dan 4000, masuknya aliran transisi. Itu untuk bilangan Reynolds. Kemudian kita juga mengenal suatu persamaan lagi, yang lainnya yaitu persamaan kontinuitas. Nah, jadi di sini ada dua buah jenis, ya, dua jenis geometri, yaitu geometri A1 dan A2. A1 lebih besar luas penampangnya dibanding A2. Mass inflow itu sama dengan mass outflow. Artinya fluida yang masuk, ya, yang mengalir di sisi 1
itu masanya sama dengan fluida yang mengalir di sisi 2. Masanya sama. Oleh karena itu, hubungannya kita ketahui sama dengan ρ1 kali A1 kali V1 sama dengan ρ2 A2 kali V2. Sehingga ini adalah untuk fluida yang tidak terkompresi, massa jenisnya kan sama, ya. Massa jenisnya itu sama, maka hubungannya adalah A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 atau Q1 sama dengan Q2. Kita mengenal juga persamaan yang ketiga, yaitu persamaan Bernoulli. Nah, jadi ketinggian fluida itu kan berperan langsung dengan energi, ya, energi total yang tergandung pada fluida tersebut. Jadi energi total itu sama dengan energi potensial atau Z yang diketahui dari potensial head-nya atau ketinggian fluidanya ditambah dengan energi kinetik fluida atau velocity head ditambah pressure energy atau pressure head. Energi yang muncul akibat adanya tekanan, ya, di pressure head. Jadi energi total itu sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik fluida ditambah pressure energy atau pressure head. Dia adalah persamaan Bernoulli. Nah, persamaan Bernoulli ini menyatakan bahwa total energi atau head fluida incompressible yang mengalir secara steady adalah konstan. Jadi Anda lihat ini adalah gambar fluida dengan kecepatan V1 dan V2. Jadi ada jarak Z1 dan Z2 di sini, jaraknya beda. Kemudian di sini ada Q, ya, ada flow rate, volume flow rate ini. Nah, hubungan antara titik 1 dan titik 2 itu adalah sebagai berikut ini. Z1 ditambah P1 kuadrat per 2G tambah P1 per ρG itu sama dengan Z2 tambah P2 kuadrat per 2G ditambah P2 per ρG. Jadi persamaan ini menyatakan total energi fluida incompressible yang mengalir secara steady itu adalah konstan. Nah, untuk persamaan tersebut tentu ada asumsi-asumsi yang digunakan, yaitu diantaranya adalah fluida dianggap non-viskos, ya, sehingga tidak ada gesekan antara fluida dan dinding pipa. Kemudian tidak terdapat kerugian aliran atau losses. Akan tetapi dalam praktiknya fluida yang mengalir itu selalu mengalami kerugian. Nah, ini adalah pengembangan dari persamaan Bernoulli. Karena ini adalah, ya, horizontal, maka nilai Z-nya itu sama, sehingga kita bisa coret di sisi kiri dan sisi kanan. Nah, untuk persamaan energi, ini seperti yang tadi di awal, ya, kita singgung. Ini persamaan energi. Z1 tambah V1 kuadrat per 2G tambah P1 per ρG sama dengan Z2
plus P2 kuadrat per 2G tambah P2 per G plus HL. HL itu adalah head loss atau kerugian-rugian, ya, atau kerugian head 1 dan head 2. Jadi, antara head 1 dan head 2 itu mengalami rugi-rugi. Nah, itulah kita masukkan pada persamaan, itu head loss. Ini disebut sebagai persamaan energi. Jadi head loss itu ada berapa? Nah, jadi head loss pertama ada major loss, atau kerugian akibat gesekan, dirumuskan menggunakan persamaan Darcy. Di ini rumusnya. Untuk aliran laminar bisa langsung dihitung menggunakan F sama dengan 64 per Reynolds number-nya. Apabila untuk aliran turbulen kita menggunakan Moody chart. Untuk minor loss, ya, jadi tadi ada head loss, ya, head loss itu ada major loss dan minor loss. Nah, rumusnya sedemikian rupa, Anda bisa tinggal pakai. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Ya. Jadi di contoh soal ini bunyinya adalah sebagai berikut. Dengan memperhatikan kerugian head akibat gesekan pada sistem hidrolik berikut ini, tentukanlah tekanan fluida saat masuk ke katup. Apabila kapasitas pompa adalah 60 lpm dan tekanan fluida saat keluar pompa ditentukan sedemikian rupa. Jadi kita punya data viskositas kinematis. Kemudian ada massa jenis fluida diketahui, viskositas kinematisnya diketahui. Di sini diketahui viskositasnya 0,3 cm persegi per second, massa jenisnya 900 kg per meter kubik. Nah, jadi sistemnya seperti ini. Ada L1 sama dengan 1 meter. Di sisi ini Anda ketahui 2,5 bar, diameter dari pipanya 2,5 cm. L2-nya 1,5 meter. Kita diminta untuk menghitung pressure yang muncul saat masuk ke dalam katup. Nah, maka tahapan tata cara kalkulasi atau perhitungan kasus tekanan fluida saat masuk ke dalam katup itu adalah ada 6 tahapan. Yang pertama, Anda menghitung luas penampang selang atau line-nya atau pipe. Yang kedua, kecepatan aliran fluida. Anda harus menghitung kecepatan aliran fluidanya. Yang ketiga, Anda cek jenis alirannya. Kemudian yang keempat, menghitung faktor gesekan. Dilanjutkan dengan menghitung kerugian head akibat gesekan. Dan yang terakhir adalah dari persamaan energi diperoleh tekanan fluida saat masuk ke katup. Nah, mengapa ini penting? Karena dengan mengetahui tekanan fluida saat masuk ke katup, kita bisa memilih spesifikasi katup yang sesuai agar katup tersebut mampu mengakomodir fluida yang mengalir di sistem hidrolik maupun pneumatik. Penyelesaiannya sebagai berikut, ya, kita tahu Q sama dengan 60 liter per menit. Ini Anda konversi menjadi meter kubik per detik. Kemudian P1 diketahui 2,5 bar, diubah dalam Pascal jadi ya sekitar 250.000 Pascal atau Newton per meter persegi. Selanjutnya Anda hitung L-nya, ya, atau panjang lintasannya, L1 tambah L2, 2,5 meter. Kemudian diameternya Anda convert ke dalam meter. Massa jenisnya 900 kg per meter kubik. Kemudian viskositas kinematisnya 0,3 cm persegi per detik. Anda ubah ke meter persegi per detik. Kemudian Z2 itu adalah 1,5
meter. Kita lihat lagi gambarnya. Nih. Ya, Z2 1,5 meter. Oke. Jadi yang ditanya adalah P2. Yang pertama menghitung luas penampang selang. Nah, Anda masukkan rumus luas 1/4 PD kuadrat dapat, kemudian karena Anda mengetahui luas penampang selang, maka Anda bisa menghitung kecepatan aliran fluida. Ya, kecepatan aliran fluidanya diperoleh dari Q ini, volume flow rate-nya 60 liter per menit, ini sama dengan 0,001 meter kubik per detik. Itu dihitung Q per A. Anda kan mencari kecepatan fluidanya di Q per A, ketemu 2 meter per detik. Di fluida tersebut mengalir dengan kecepatan 2 meter per detik. Karena Anda sudah mengetahui kecepatan fluidanya, maka Anda bisa menghitung jenis alirannya, apakah dia laminar atau turbulen. Dengan data kecepatan, diameter dari penampang, dan viskositas kinematisnya. Jadi dengan rumus Reynolds number sama dengan V kali D dibagi viskositas kinematis. Sehingga diperoleh Reynolds number senilai 1666,67. Nah, 1666,67 itu dia lebih kecil dari 2300, sehingga kategori alirannya adalah laminar. Sehingga kita bisa mencari nilai F sama dengan 64 dibagi Reynolds number-nya. F itu apa? F itu adalah faktor gesekan. Ya, faktor gesekan. Kita peroleh nilai F dan rumus 64 per Reynolds number, faktor gesekannya 0,04. Sehingga kita sudah memperoleh data faktor gesekan. Kita lanjutkan untuk mencari di step kelima atau langkah kelima ini kerugian head akibat gesekan. Kerugian headnya adalah F kali L per D kali P kuadrat per 2G. Sehingga diperoleh kerugian head akibat gesekan senilai 0,82 meter. Nilai HF 0,82 meter ini Anda pakai untuk menyelesaikan persamaan energi. Di sisi kiri ini ada P1 kuadrat per 2G, di sisi kanan P2 kuadrat per 2G. Karena kecepatannya sama, maka ini bisa dicoret. Nilai gravitasinya kan sama, ini bisa dicoret. Kita peroleh persamaan sedemikian rupa. Di sini Anda lihat HF 0,82, ya, kerugian head akibat gesekan. Ini nanti dimasukkan ke nilai ini. Sehingga kita mau cari P2. P2 sama dengan, ini secara aljabar sederhana, Anda bisa geser Z-nya ke sisi sebelah kiri, jadi berubah tanda dari positif menjadi negatif. Kemudian rho kali G tambah P1, ini jadi minus H kali rho G. Ya. Dan operasi matematika dilakukan di sini. Dan akhirnya kita peroleh nilai tekanan yang dialami oleh katup saat fluida memasuki katup tersebut adalah sebesar 2,3 bar. Nah, sehingga tugas selanjutnya adalah memilih katup yang sesuai untuk tekanan yang dihasilkan oleh fluida tersebut. Ini perhitungan yang penting dan perlu untuk dilakukan
dalam perancangan awal sistem hidrolik. Jadi dengan mengetahui sifat dan karakter fluida, kita bisa mengestimasi hardware apa yang harus kita beli agar fluida tersebut dapat bekerja dengan baik dalam suatu sistem hidrolik maupun pneumatik. Oke, demikian penjelasan materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.